Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosiologi, perkenalkan saya Salsabila Distiani sebagai pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika sosial yang terjadi pada pemuda di kalangan masyarakat, dan kita akan mengkaitkannya dengan sosiologi kepemudaan. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu sosiologi kepemudaan? Dalam aspek sosiologis, pemuda ini adalah seseorang atau individu yang terwarisi oleh masa lalu dan terbebani oleh masa depan. Artinya, individu ini sudah terwarisi oleh nilai, norma, aturan yang sudah ada pada satu entitas masyarakat dan harus diikuti atau dipatuhi oleh individu tersebut. Nah, sementara artinya terbebani oleh masa depan adalah individu tersebut memiliki beban tentang ekspektasi dari suatu keluarga atau masyarakat agar individu tersebut bisa mencapai kehidupan yang ideal. Lalu, apa sih kaitan dari sosiologi kepemudaan dengan dinamika sosial yang terjadi pada pemuda di kalangan masyarakat? Yuk kita bahas. Mohon izin pimpinan, saat ini masih terjadi pelemparan batu baik dari RW 4 maupun dari RW 5, dan itu masih ada sisa molotov. Berdasarkan video yang telah kalian tonton, memperlihatkan aksi dari dua kelompok pemuda yang melakukan tawuran di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, tepatnya pada tanggal 6 Mei 2025. Dan aksi tersebut dilakukan dengan melemparkan petasan, batu, bahkan hingga senjata tajam ataupun celurit. Berdasarkan sumber yang saya baca, tawuran tersebut terjadi karena adanya provokasi bunyi petasan yang dilakukan oleh RW 4 ke RW 12, yang kemudian tawuran tersebut akhirnya memanas pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan akhirnya dibubarkan oleh polisi. Dalam pandangan sosiologi kepemudaan, tindakan tawuran tersebut mengacu pada karakteristik batasan pemuda, yaitu batasan restensial, yang artinya dalam jiwa pemuda terdapat dorongan atau keinginan untuk melakukan sebuah perlawanan. Perilaku tawuran tersebut dapat kita pahami melalui teori tindakan sosial, melalui perspektif dari Max Weber, di mana pemuda melakukan aktivitas atau kegiatan karena adanya suatu motif. Nah, kalau dalam konteks tawuran tersebut, motif yang dilakukan oleh pemuda atau kelompok pemuda tersebut adalah motif keinginan untuk adanya sebuah kegaduhan atau keributan yang mereka lakukan dalam kelompok masyarakat. Motif tersebut dilakukan sebagai bentuk sebuah perlawanan kepada kelompok lain, sebagai bentuk mengaktualisasikan diri atau kelompok yang mereka jalani. Nah, dalam sosiologi, pemuda itu juga mengalami yang namanya masa transformasi diri, di mana salah satu faktornya adalah faktor lingkungan interaksi. Jadi, ketika seorang pemuda tergabung dalam
kelompok atau komunitas tertentu, maka pergaulan yang terjadi dalam kelompok tersebut akan mempengaruhi kepribadian dan juga pola pikir pemuda yang tergabung dalam kelompok tersebut. Nah, ketika kelompok atau komunitas yang menjadi gabungan pada suatu pemuda memiliki prinsip ataupun tujuan untuk melanggar norma, etika, atau keteraturan yang ada di masyarakat, maka hal tersebut akan mempengaruhi transformasi diri yang berkembang pada pola pikir pemuda yang tergabung dalam suatu komunitas tersebut. Salah satunya yaitu mungkin ketika ada kelompok ataupun komunitas yang mempunyai keinginan atau tujuan untuk melakukan sebuah tawuran, maka seluruh anggota yang tergabung dalam komunitas tersebut akan mempunyai prinsip yang sama untuk melakukan yang namanya tawuran. Nah, karena kita telah mempelajari dan juga menonton video tentang aksi pemuda berupa tawuran, maka kita harus bisa mengerti bahwa ternyata pergaulan, pertemanan, dan lingkungan dalam pemuda itu dapat mempengaruhi bagaimana kegiatan atau aktivitas yang pemuda itu lakukan. Kita sebagai pemuda juga harus bisa memilih dan menempatkan diri kita pada pergaulan dan komunitas atau kelompok yang bisa mempengaruhi sikap serta perilaku kita ke depannya. Nah, dalam sosiologi kepemudaan, ada beberapa makna penting yang berkaitan dengan keluarga, pertemanan, ataupun pergaulan bagi seorang pemuda. Nah, yang pertama ini adalah makna edukatif. Artinya, keluarga atau pertemanan itu bisa menjadi suatu hal utama atau hal yang penting dalam memberikan suatu pelajaran bagi pemuda. Jadi dalam makna edukatif ini, keluarga ataupun pertemanan dapat berperan sebagai lingkungan atau orang-orang yang memberikan nilai-nilai pendidikan bagi pemuda yang ada di dalamnya. Contohnya tuh seperti ketika kita berada dalam lingkungan keluarga atau pertemanan yang baik, maka kita juga akan berperilaku baik dan tidak akan melakukan hal-hal negatif berupa contohnya tawuran. Yang kedua, makna psikologis, di mana seorang pemuda itu membutuhkan yang namanya afirmasi positif atau dukungan dari dalam diri yang pastinya diberikan oleh orang-orang di sekitarnya seperti keluarga ataupun pertemanan. Nah, jadi ketika pemuda ini diberikan afirmasi positif atau dukungan dari dalam diri keluarga dan lingkungannya ataupun pertemanannya, maka akan tercipta rasa nyaman dan ketenangan dalam diri, sehingga tidak ada pemicu untuk suatu pemuda ini melakukan hal-hal berupa sesuatu atau kegiatan yang negatif. Oleh karena itu, sebagai pemuda kita harus bisa memilih lingkungan yang bisa memberikan kita dukungan berupa hal yang positif. Yang ketiga ini adalah makna sosiologis, di mana keluarga dan teman berperan sebagai seseorang yang dapat dijadikan sebagai tempat berkomunikasi, bersosialisasi, ataupun berinteraksi. Nah, makna yang terakhir adalah makna entertain. Artinya, keluarga ataupun teman bisa berperan sebagai penghibur ataupun dapat juga dihibur oleh orang lain. Jadi, pastinya sebagai pemuda, kita ini kan lagi mencari jati diri. Kita pastinya butuh yang namanya hiburan dari orang lain ataupun bisa juga kita menghibur orang lain. Jadi hal ini akan lebih bisa menahan diri pemuda untuk tidak melakukan hal-hal negatif ataupun hal-hal yang menyimpang etika dan norma sosial. Nah, oleh karena itu sebagai individu kita harus bisa nih berperan atau menempatkan diri kita untuk bisa saling mendukung, mensupport, dan juga menghibur orang lain agar dirinya tidak
terdorong untuk melakukan hal-hal negatif. Oke, berdasarkan video dan juga materi yang telah kita bahas, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi kepemudaan dan dinamika sosial yang terjadi pada pemuda di kalangan masyarakat itu saling berkaitan, di mana dinamika yang terjadi pada pemuda ini pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor sosial berupa keluarga ataupun juga lingkungan pertemanan. Kita sebagai pemuda harus bisa memilih lingkungan pertemanan dengan lingkungan yang baik agar bisa menanamkan jiwa dan juga nilai-nilai norma sosial dan etika yang baik juga dalam diri kita, agar kita bisa menghindari hal-hal negatif, salah satunya yaitu tawuran. Oke, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk kesalahan kata juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.